PPT untuk menggantikan proyek UAS PSI. Pertanyaan pertama adalah jelaskan langkah-langkah SDLC secara singkat. Nah, di sini langkah-langkah SDLC adalah planning, analisis, design, implementation, testing, dan maintenance. Yang pertama adalah planning. Planning adalah dimana ketika tim pengembang akan merencanakan bagaimana sih aplikasi ini akan dibuat. Nah, yang kedua adalah analisis. Analisis ini adalah ketika tim pengembang akan mencari beberapa mencari semua requirement yang diperlukan untuk membuat aplikasi ini agar berjalan. Nah, yang ketiga adalah desain. Ketika semua requirement terpenuhi, desain ini adalah ketika tim pengembang akan membuat sebuah desain untuk bagaimana sih aplikasi ini itu kayak apa gitu loh. Nah, yang keempat adalah implementation. Implementation ini adalah langkah di mana tim pengembang terutama programmer itu mengubah atau menafsirkan desain tadi itu menjadi ready to test apps. Yang kelima adalah testing dan integration, adalah ketika aplikasinya jadi itu harus dites untuk mengurangi bug atau mencari bug itu. Nah, yang keenam adalah maintenance-nya adalah pengecekan secara berkala tentang kinerja aplikasi. Di sini kita mungkin saja mengulangi siklus ini jika ada terjadi permasalahan minor gitu ya. Nah, di sini saya berperan sebagai programmer itu karena memang saya tertarik di sana dan memang berpengalaman di sana. Nah, di sini adalah programmer adalah orang yang menafsirkan desain yang telah ada menjadi bahasa pemrograman secara teknikal. Jadi ini design and up, dapat Anda lihat diagram ini, design and apps. Proses implementation akan menghasilkan sebuah ready to test apps. Nah, dalam kerja kelompok ini kami mengerjakan atau menganalisis tentang aplikasi siang UB, di mana aplikasi siang UB ini adalah web based apps. Kebanyakan web based apps itu menggunakan model MVC, di mana model, view, dan controller, di mana controller akan mengendalikan model dan view, di mana model ini akan berkomunikasi secara langsung dengan database, sementara view akan berkomunikasi dengan user. User akan mengirim sebuah request kepada controller dan akan dihandle di controller itu. Nah, untuk aplikasi siang UB ini banyak kelas diagram yang ada ya, tapi saya akan membahas kelas diagram yang menurut saya paling unik, yaitu adalah kelas diagram user. Nah, di sini dapat dilihat dari kelas diagram ini adalah user adalah sebuah abstrak kelas di mana semua variabelnya atau semua atributnya adalah bersifat negatif, bersifat private, dan semua metodenya bersifat protected karena ini nanti akan di-extend kepada kelas-kelas di bawahnya. Oke. Dalam implementasi di Java, seperti yang Anda lihat ini semua atributnya adalah bersifat private, dan ini di sini katakanlah salah satu metode yaitu validate credential dengan parameter username dan pass dan pengembalian boolean ini ya, bentuknya seperti ini. Pengembaliannya boolean return true, parameternya username dan pass, dan kodenya ada di sini. Tapi dalam web based application kebanyakan digunakan adalah bahasa PHP. Nah, ini bahasa PHP validate credential ini hanya katakanlah untuk login ya. Saya jelaskan secara singkat saja. Di sini semua atribut-atributnya itu sudah disimpan di di database. Nah, database bagaimana cara menghubungnya? Kita menggunakan model. Nah, di sini kita saya jelaskan ini ya. Mengapa ini request atau object request? Object request ini adalah apa yang dikirim oleh user kepada controller. Nah, di sini kita memvalidasinya menggunakan query ya, query biasa seperti where. Terus di sini kita menggunakan hash check untuk mengecek apakah password yang di hash sama password yang dimasukkan itu sama. Jika sama atau log sukses, kita akan menggunakan login sukses. Jika tidak, kita akan menggunakan invalid credential dengan status ini login sukses 200 dan status untuk 400. Astagfirullahaladzim. Mari kita cepat-cepat ya. Nah, untuk yang register kita bisa lihat seperti ini. Jadi di sini register ini validate form ini maksudnya untuk memvalidasi apakah formnya itu tidak ada yang kosong ya terutama ya. Terus ini harus unik dan max min ini juga diperlukan. Nah, terus di sini passwordnya itu juga harus di hash ya, sebagai konvensional aturan itu password harus di hash. Nah, di sini if user data sama dengan false ini maksudnya ketika user data ini fail, maka akan mengajukan sebuah respon your data is not registered yet is taken dengan harus 500, di mana 500 ini artinya adalah kesalahan server. Tapi secara default dia akan mengembalikan your data is seperti itu dengan 100, 200 atau 100 oke. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.